Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desi Putri Andini SEMM dalam mata kuliah auditing. Pentingnya mata kuliah auditing di sini adalah untuk melihat kesesuaian antara laporan keuangan dengan PSAK serta kewajaran dari laporan keuangan yang dibuat oleh suatu unit bisnis ataupun entitas non-bisnis. Karena laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari manajemen terhadap stakeholder. Untuk itu, kewajaran dari sebuah laporan keuangan harus diperhatikan. Mata kuliah auditing ini memberikan penjelasan dan keterampilan teknis kepada mahasiswa terkait bagaimana cara melakukan audit dan melaporkan kertas kerja audit sebagai laporan telah dilaksanakannya auditing dan memberikan opini tentang laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat. Mata kuliah ini akan mempelajari beberapa pokok bahasan, diantaranya 1. Pengauditan dan profesi akuntan publik, 2. Standar audit, 3. Laporan audit, 4. Tanggung jawab legal auditor, 5. Etika profesi, 6. Tujuan audit, 7. Bukti audit dan kertas kerja audit, 8. Sistem pengendalian internal, 9. Kas dan bank, 10. Piutang, 11. Persediaan, 12. Aset tetap, 13. Hutang. Jadi selama 1 semester ini kita akan mempelajari auditing dengan 13 topik bahasan, di mana nanti kita akan mempraktekkan juga cara membuat laporan kertas kerja dan juga bagaimana cara kita mengaudit masing-masing akun yang ada di laporan keuangan. Baik, kita masuk ke bab yang pertama tentang pengauditan dan profesi akuntan publik. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu 1. Memahami tentang pengertian audit, 2. Menjelaskan perbedaan auditing dan akuntansi, 3. Menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses audit, 4. Menjelaskan jenis-jenis audit, dan yang kelima, memahami profesi akuntan di Indonesia dan juga di negara lain. Baik, kita langsung saja membahas apa itu pengauditan dan profesi akuntan publik. Pertama, kita clearkan dulu apa sih yang dimaksud dengan auditing atau apa itu definisi dari auditing. Kalian sudah belajar sebelumnya? Ya. Kalian pasti sudah mendapatkan beberapa referensi terkait dengan definisi auditing. Di sini saya akan menyajikan 2 definisi menurut 2 pakar. Yang pertama menurut Conrad, bahwa auditing adalah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang sudah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, auditing menurut Agus adalah sebuah proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh siapa? Oleh pihak independen. Terhadap apa? Terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen dan juga terhadap catatan-catatan pembukuan serta bukti-bukti pendukungnya yang tujuannya adalah untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Nah, untuk memahami proses auditing ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ada 4 hal. Yang pertama, bahwa objek
dari pemeriksaan atau proses audit itu adalah laporan keuangan yang sudah disusun oleh pihak manajemen. Selain itu, ya, selain laporan keuangan, yang menjadi objeknya adalah catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung dari kegiatan-kegiatan keuangan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis. Diawali dari membuat planning, perencanaan pemeriksaan atau yang kita sebut dengan audit plan, yang isinya adalah tentang kapan, when pemeriksaan akan dimulai. Kemudian kedua, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, kapan laporan itu ditargetkan selesai. Kemudian berapa tim auditnya. Kemudian apa masalah-masalah yang diperkirakan ya akan dihadapi di bidang auditing, akuntansi, dan perpajakan. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pihak yang independen, bukan pihak yang berkaitan dengan klien atau audite ya. Jadi dia bukan pemegang saham, bukan direksi atau dewan komisaris, dan dia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pihak manajemen, pemegang saham, direksi ataupun dewan komisaris. Jadi benar-benar independen dari perusahaan atau entitas yang diaudit. Kemudian yang keempat, yang menjadi goals, menjadi tujuan dari auditing itu adalah untuk bisa memberikan pendapat atau penilaian ya terkait dengan kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jadi apakah laporan keuangan ini wajar atau tidak wajar, itu goals atau hasil kesimpulan yang akan didapatkan nanti setelah melakukan pemeriksaan. Dan kemudian apakah audit ini dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh komponen laporan keuangan, bukti transaksi dari awal sampai akhir, kemudian catatan-catatan dari awal sampai akhir? Tidak. Ya, tidak. Ya, audit itu tidak dilakukan kepada seluruh komponen-komponen laporan keuangan. Apakah itu laporan keuangannya, ataukah bukti-buktinya, ataukah catatan-catatannya? Tidak. Jadi audit itu dilakukan secara test basis. Artinya apa? Jadi audit itu dilaksanakan dengan menguji atau menganalisa beberapa sampel atau beberapa contoh saja dari transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang terjadi selama periode yang diaudit. Jadi tidak secara keseluruhan dari bukti transaksi ataupun kejadian-kejadiannya, hanya beberapa yang dijadikan sampel atau contoh aja. Kemudian sudah disebutkan tadi bahwa objek dari pemeriksaan itu adalah laporan keuangan dan bukti-bukti transaksi. Nah, pertanyaannya, apakah semua berbagai keterangan ataupun bukti itu bisa dengan sah dijadikan sebagai alat atau bahan pemeriksaan? Tidak. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bukti-bukti transaksi untuk kemudian bisa dijadikan bahan atau dasar di dalam pemeriksaan. Jadi bukti-bukti transaksi itu harus memenuhi syarat sufficient, ya, artinya cukup. Dari sisi jumlahnya itu cukup. Dari sisi jumlah cukup, ya, tidak kekurangan, sehingga tidak ada informasi yang miss atau yang kurang untuk melakukan pengkajian, analisa, dan penilaian. Kemudian yang kedua, harus memenuhi syarat kompeten. Nah, seperti apa bukti transaksi dikatakan kompeten? Dikatakan kompeten ketika ia valid dan relevan. Valid itu artinya bisa dipercaya, nggak bohong, bukti-bukti transaksinya itu nggak ngarang gitu ya, dan meyakinkan, ya, meyakinkan. Oh, ini kalau misalnya itu bukti transaksi berupa kwitansi, oh ini dari toko ini jelas ini struknya dari toko ini gitu ya.
Kemudian bukti transaksi dikatakan relevan, sesuai, cocok dengan tujuan pemeriksaan. Kalau kita bermaksud untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laporan keuangan, berarti kita membutuhkan bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Berarti kita membutuhkan bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Tapi misalkan kita punya tujuan untuk memeriksa piutang saja, maka berarti bukti transaksi yang relevan, yang cocok, yang kita analisa adalah bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan kegiatan piutang. Maka bukti transaksi berkaitan dengan hutang tidak relevan digunakan sebagai bahan pemeriksaan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, selanjutnya mungkin di antara kalian atau di antara kita ada yang sedikit rancu nih, apa yang dimaksud dengan auditing dan akuntansi, bedanya itu di mana gitu loh. Kan sama-sama auditing ataupun akuntansi sama-sama berkaitan dengan laporan keuangan. Kemudian di mana letak perbedaannya? Nah, dari sisi sifat, auditing itu adalah bersifat analitis. Jadi, auditing itu adalah proses menganalisa laporan keuangan yang sudah jadi. Berikut juga elemen-elemen yang mendukung pembentukan atau pembuatan laporan keuangan. Jadi menganalisa kecocokan laporan keuangan dengan elemen-elemen pendukungnya seperti buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan yang lain-lainnya. Artinya laporan keuangan yang sudah jadi kita analisa, kita lihat kesesuaiannya dan kebenarannya. Kemudian kalau akuntansi itu bersifat konstruktif. Konstruktif itu artinya menyusun, membangun. Jadi dari awal terjadi transaksi, mencatat bukti transaksi, kemudian dilakukan penjurnalan, buku besar, kemudian neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur, sampai menjadi laporan keuangan. Jadi terbalik ya, kalau auditing itu yang sudah jadi laporan keuangan dianalisa kewajarannya. Sementara kalau akuntansi itu menyusun laporan keuangan dari awal sampai dihasilkan laporan keuangan. Kemudian kalau dari sisi pelaku, perbedaannya adalah auditing itu dilakukan oleh akuntan publik, sementara akuntansi dilakukan oleh pegawai internal perusahaan bagian akuntansi. Jadi untuk auditing ini dilakukan oleh pihak seseorang ataupun suatu instansi yang memiliki otoritas untuk melakukan auditing, namanya auditor atau akuntan publik, yang dia bekerja di luar perusahaan ya, atau bisa dikatakan pihak eksternal perusahaan. Kemudian dari sisi pedoman pelaksanaannya ya, ada standar tersendiri. Auditing harus dilakukan berdasarkan kode etik profesi akuntan publik dan standar pengendalian mutu. Sementara pedoman pelaksanaan atau penyusunan proses akuntansi didasarkan pada SAK, ETAP, IFRS. Kemudian Anda sudah tahu tadi sedikit gambaran tentang apa itu auditing. Selanjutnya bagaimana nih tahapan-tahapan kita, langkah-langkah kita untuk melakukan auditing. Yang pertama, kantor akuntan publik akan dihubungi oleh klien yang membutuhkan jasa audit. Jadi misalnya ada perusahaan yang ingin diaudit, mereka akan calling pihak akuntan publik. Kemudian kantor akuntan publik membuat appointment atau perjanjian untuk bertemu untuk membicarakan beberapa hal. Yang pertama, alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya, kenapa ya. Kemudian yang kedua, apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit oleh KAP lain. Kemudian yang ketiga, apa jenis usaha perusahaan serta gambaran umumnya ya. Kemudian yang keempat,
apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau secara computerized. Kemudian yang kelima, apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan sudah cukup rapi. Setelah hal itu dibicarakan, maka tahap selanjutnya KAP mengajukan surat penawaran yang isinya adalah yang pertama tentang jenis jasa yang akan diberikan oleh KAP itu apa, biaya auditnya berapa, kemudian kapan audit itu akan dimulai, kemudian kapan target pelaporan itu akan selesai dan diserahkan, dan yang lain-lainnya. Ketika penawaran ini disetujui oleh dua belah pihak, maka audit proposal akan menjadi engagement letter. Jadi proposal yang diajukan oleh auditor tadi akan menjadi engagement letter atau surat penugasan atau perjanjian kerja antara auditor dengan auditee atau pihak yang diaudit. Langkah selanjutnya, KAP melakukan pemeriksaan lapangan di kantor klien. Jadi ini terjun ke lapangan, melaksanakan proses auditing, melakukan field work. Jadi kerja lapangan. Jadi melihat kondisi yang real yang ada di lapangan, di kondisi real perusahaan. Baik laporan keuangannya, bukti-buktinya, catatan-catatannya, semua dilakukan pemeriksaan. Termasuk data-data fisik seperti melakukan stock of name dan lain-lainnya. Ya, jadi pemeriksaan langsung ke TKP gitu ya. Ya, jadi KAP ini akan memberikan draft report, sebuah draft laporan gitu ya. Kemudian itu disetujui oleh klien atau auditee. Ketika draft report itu disetujui oleh klien, maka KAP akan menyerahkan final audit report. Jadi tadi draft itu dalam bentuknya kasar gitu ya, belum final. Kemudian ketika itu disetujui, maka diberikan final audit report. Tapi sebelumnya KAP harus meminta surat pernyataan langganan dari klien yang tanggalnya itu sama atau sesuai dengan tanggal audit report dan selesainya sesuai dengan tanggal selesai audit field work. Tahapan yang kelima, KAP juga diharapkan bisa memberikan manajemen letter atau catatan buat pihak manajemen yang isinya itu tentang kelemahan dalam pengendalian internal dan saran-saran perbaikannya, sehingga ini akan dijadikan acuan oleh pihak manajemen untuk melakukan perbaikan pengendalian internal. Baik, sudah clear terkait dengan tahapan-tahapan audit. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, apakah audit selalu dilakukan terhadap seluruh elemen laporan keuangan secara utuh, ataukah bisa audit itu dilakukan hanya pada bagian-bagian tertentu dari laporan keuangan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, jadi audit itu dibedakan menjadi dua berdasarkan luasnya cakupan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan umum atau general audit. General audit ini dilakukan terhadap seluruh laporan keuangan secara umum. Jadi memang tujuannya untuk memberikan penilaian apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak wajar. Kemudian yang kedua, jenis pemeriksaan khusus atau special audit. Jadi namanya special atau khusus berarti pemeriksaan itu sifatnya terbatas sesuai dengan requestnya auditee atau sesuai dengan requestnya klien. Begitu pula pendapat yang diberikan juga terbatas pada apa yang diperiksa. Kemudian hasil akhir dari pemeriksaan special audit ini memberikan pendapat apakah ada kecurangan atau tidak ada di dalam, misalnya penagihan hutang perusahaan. Jika ada kecurangan, berapa jumlahnya, kemudian seperti apa modus operasinya. Nah, cukup menarik ya ternyata aktivitas audit ini. Apakah dari kalian ada yang berminat untuk kemudian menjadi auditor?
atau akuntan publik? Kalau iya, Anda harus memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, pastinya harus sehat dan kuat fisik dan mental. Karena pekerjaan audit itu luar biasa ya. Dia akan kerja fisik, turun ke lapangan, memeriksa gitu ya. Memeriksa kondisi lapangan yang ada di perusahaan, dan juga harus kuat mental. Karena melakukan pemeriksaan, menguji kecocokan dan kewajaran, kesesuaian dengan standar dan lain-lain, itu butuh kekuatan mental yang baik ya. Nggak mudah lelah, nggak mudah stres ya. Jadi Anda harus memiliki kekuatan fisik dan mental. Yang kedua adalah cerdas. Tidak tell me, maksudnya tidak telat mikir ya, cepat tanggap. Karena aktivitas auditing itu kan adalah aktivitas yang berupa analisa. Dia butuh kepekaan yang tinggi untuk bisa mendeteksi ketidakwajaran, ketidaksesuaian. Misalnya bukti-bukti yang dibutuhkan itu kurang lengkap atau seperti apa, harus punya kemampuan berpikir untuk mensolusi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan analisa. Yang ketiga adalah bermoral tinggi, karena tuntutannya harus ada kejujuran di dalam mengungkapkan temuan-temuannya. Kemudian yang keempat, positive thinking, karena dibutuhkan suatu objektivitas sikap gitu ya. Jadi nggak boleh skeptis gitu. Jadi butuh pemikiran yang positif dalam melakukan audit, agar tidak terjebak pada asumsi-asumsi dan kecenderungan pribadi. Jadi dugaan-dugaan yang diajukan itu harus benar-benar sesuai dengan data, bukan dengan persangkaan. Kemudian yang kelima, rajin, jujur, dan penuh keingintahuan ya. Rajin ya, tentu butuh sikap rajin, karena pekerjaannya itu tidak mudah ya. Kemudian yang kedua, jujur, agar hasil yang diperoleh itu benar-benar sesuai dengan realitas. Kemudian penuh keingintahuan ya. Jadi tidak mudah menyerah dalam mencari tahu, karena memang itu pekerjaannya, itu tugasnya, itu mencari tahu, menganalisa, mencari tahu, menganalisa. Kemudian yang keenam, sopan, supel, dan bisa mengendalikan emosi, karena ini pekerjaan yang mungkin akan bertemu dengan pihak-pihak yang tidak bisa cooperate ya, bisa bekerja sama. Maka ya butuh kemampuan bersikap interpersonal yang baik ya, sopan, supel, dan bisa mengendalikan emosi. Kemudian yang ketujuh, bisa bersikap tegas, tidak mudah dipengaruhi orang lain, agar analisa-analisanya dihasilkan dari pengamatan yang benar-benar sesuai dengan realitas yang ada, tidak di bawah tekanan orang lain. Kemudian yang kedelapan, tidak mudah atau cepat percaya, tidak juga terlalu mencurigai orang lain. Jadi ya, karena ia harus melakukan analisa pemeriksaan secara akurat dan memastikan segalanya terpercaya, korelasinya juga bisa dipercaya, maka seorang auditor tidak boleh mudah percaya. Tetapi dia juga tidak kemudian mudah mencurigai orang lain. Yang kesembilan, bisa bekerja dengan cepat tetapi teliti ya. Karena melakukan proses auditing itu ada batas waktunya, ada targetnya, maka ia harus bisa bekerja dengan cepat tetapi tetap teliti, tidak tergesa-gesa, tidak ceroboh. Kemudian tulisannya rapih dan bersih, ini akan mempengaruhi ketepatan dan kecepatan di dalam bekerja, tidak tenggo atau cepat pulang ya, tidak buru-buru pulang. Jadi tidak kemudian teng langsung go gitu. Memiliki sixth sense artinya kepekaan gitu, maksudnya ya bukan indera keenam kemudian indigo, bukan, tapi memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang mungkin tersirat dari data-data yang ada gitu. Kemudian menguasai ilmu padi, artinya rendah hati ya, tidak sombong. Semakin ia berhasil, tidak kemudian semakin ia pongah, tapi semakin ia berhasil semakin kemudian ia rendah hati. Menguasai ilmu silat, nah ini kadang kan berhubungan dengan pihak-pihak yang mungkin akan merasa dirugikan dengan hasil audit ya.
orang-orang jahat yang tidak menyukai hasil audit ini ya. Bisa jadi ada semacam ancaman-ancaman fisik yang itu bisa mengintai auditor. Nah, maka memang dibutuhkan ya kemampuan untuk membela diri, ya, menjaga keselamatan diri. Jadi, jika perlu kita menguasai ilmu silat. Kemudian yang ke-15 yang terakhir, Anda harus memiliki hati nurani. Agar dalam bekerja itu benar-benar jujur, apa adanya, tidak punya niat-niat buruk, sehingga kita tidak jauh justru dari aktivitas-aktivitas seperti merekayasa, melakukan kolusi ya dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Ya, kita benar-benar menjadi seorang auditor yang kredibel, punya kredibilitas yang baik. Itu tadi materi tentang pengauditan dan profesi akuntan publik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.